Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada penjelasan secara singkat informasi yang akan saya sampaikan terkait dengan maraknya informasi yang menyebutkan adanya keterlambatan pencairan tunjangan sertifikasi guru untuk yang triwulan ketiga ya. Jadi ada juga benarnya keluhan yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru bahwasanya ketika Bapak Ibu Guru itu sudah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan di dalam peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian, tapi ternyata tidak serta-merta membuat pencairan sertifikasi guru itu menjadi lebih cepat ya atau sesuai dengan harapan Bapak Ibu Guru. Jadi dengan kata lain bahwasanya tidak serta-merta semua keterlambatan ini karena akibat dari kelalaian daripada Bapak Ibu Guru ya. Bisa juga karena disebabkan oleh sistem atau bahkan juga bisa disebabkan oleh keterlambatan dalam mengumpulkan data-data Bapak Ibu Guru yang dilakukan oleh dinas, kemudian proses verifikasi yang cukup panjang. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa birokrasi di Indonesia itu tidak begitu bagus ya. Nah, tapi sebelum kita membahas ini lebih dalam, Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk mengajar pegangan siswa modul PPG, Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi latar belakang pertama, saya mau meluruskan dulu ya berita hoax yang memberikan penjelasan regulatif ya terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru, bahwasanya banyak informasi yang beredar itu guru-guru itu sepertinya ya tidak disalahkan juga 100% ya, tetapi adanya keterlambatan pencairan tunjangan sertifikasi guru itu sebenarnya bukan hanya pada faktor gurunya saja ya, tetapi faktor juga memberikan informasi kepada guru, kemudian dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak serta-merta kesalahan ini murni dari kesalahan Bapak Ibu Guru ya, tapi juga bisa dinasnya yang lalai atau lambat dalam memberikan informasi ataupun bahkan proses verifikasi yang begitu panjang. Nah, itu kan tidak sampai ada penjelasan secara terbuka dari Info GTK, dinas terkait ataupun dari Kemendikdasman. Nah, fokusnya itu ada pada kebijakan pencairan tunjangan provisi. Jadi kalau kita lihat, memang di dalam juknis pencairan tunjangan sertifikasi guru ya triwulan ketiga itu kan jelas-jelas disebutkan bahwa pencairan itu dilakukan di bulan September, meskipun tanggalnya tidak disebutkan ya, khusus untuk yang triwulan ketiga. Nah, tetapi kenyataannya ternyata tidak dilakukan di bulan September, malah molor satu hari ya, yaitu mulai tanggal 1 Oktober. Nah, meskipun demikian, teman-teman guru yang SKTP-nya terbit di tanggal 21 hingga 22 September itu nyatanya tidak banyak, masih banyak juga yang tidak menerima tunjangan profesi guru di tanggal 1 Oktober tersebut. Nah, ini udah masuk ke tahap kedua pencairan tunjangan sertifikasi guru, itu juga belum ada tanda-tanda bahwa teman-teman yang SKTP-nya terbit di 7 Oktober kemarin itu akan segera mendapatkan tunjangan sertifikasi guru triwulan ketiga. Jadi ya ini kembali lagi dipertanyakan bahwa ketika guru sudah memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan dalam aturan, namun kenapa seakan-akan proses pencairan tunjangan sertifikasi guru itu dipersulit atau diperlambat gitu ya. Biar tidak menimbulkan keresahan oleh para guru, semestinya baik Mendikdasmen, kemudian Info GTK atau mungkin dinas terkait itu bisa memberikan penjelasan secara gamblang, ini loh penyebabnya itu seperti ini gitu. Nah, aturan dasar di dalam tunjangan profesi guru itu yang pertama ya ada syarat utama di mana Bapak Ibu guru itu harus mengajar minimal 24 jam per minggu ya, itu sudah ketentuan ya. Kemudian untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru itu untuk yang triwulan ketiga itu malah ditambah dengan Bapak Ibu guru wajib harus menjadi guru wali ya, terutama untuk guru-guru yang ada di SMP sampai SMA, terkecuali untuk kepala sekolah. Nah, dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Nah, tidak dapat dirubah tanpa revisi undang-undang melalui DPR. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Banyak juga yang beredar ya akhir-akhir ini bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru itu akan dilakukan tiap bulan ya. Sama halnya di guru-guru yang ada di bawah naungan di bawah naungan Menteri Agama ya gitu. Nah, tapi Bapak Ibu juga perlu tahu bahwa sekolah-sekolah di bawah naungan Menteri Agama itu tidak sebanyak sekolah-sekolah yang ada di Mendikdasmen semacam itu. Jadi
Tetapi bukan tidak mungkin kalau ke depannya itu sebenarnya bisa dilakukan pencairan setiap bulan. Nah, hanya saja komitmen, mau nggak di pencairan dilakukan setiap bulan. Nah, kalau tidak ada komitmen itu, ya tetap aja akan dilakukan pencairannya tiap triwulan, seperti itu. Logikanya sederhananya semacam itu. Nah, selanjutnya itu adalah kecepatan pencairan ya. Nah, ini kalau kita lihat, kalau untuk yang triwulan 1 itu memang lebih cepat dari tahun sebelumnya karena memang waktu itu bertepatan dengan menjelangnya Lebaran ya, sehingga pertengahan Maret itu sudah ada pencairan tunjangan sertifikasi guru ya. Nah, tetapi setelah itu untuk yang pencairan triwulan kedua itu ya tetap sesuai dengan jadwalnya ya, tetap di akhir Juni sampai awal Juli. Nah, sayangnya untuk yang triwulan ketiga ini itu meskipun di Juknis itu tertulis September, tapi pencairannya itu ternyata di bulan Oktober. Nah, dengan kata lain, meskipun Bapak Ibu guru itu sudah menerima tunjangan ya sertifikasi guru, ya tetapi masih ada harapan ke depannya itu bahwa pencairan itu akan lebih objektif ya, akan lebih transparan, di mana tidak lagi dilakukan per triwulan karena kebutuhan Bapak Ibu guru itu tidak dihitung per 3 bulan, tapi dihitung per hari per bulan gitu. Nah, guru dengan data-data valid dan SKTP itu juga dapat diutamakannya. Nah, mengapa tidak serentak? Nah, seperti yang kita ketahui ya, sejak dari dulu pencairan tunjangan sertifikasi guru itu sudah berganti beberapa menteri, ya tidak memang dilakukan secara serentak. Nah, ini tergantung dari kesigapan Bapak Ibu guru dalam mengumpulkan data dan kesigapan daerah dalam mengupdate data tersebut gitu. Nah, semestinya kalau dilakukan seperti halnya kayak Menteri Agama ya, di bawah naungan Menteri Agama atau bahkan dosen itu tidak seribet para guru-guru gini ya. Mungkin guru-guru banyak kali ya semacam itu. Nah, yang menjadi kendala juga berikutnya itu adalah proses validasi Dapodik, usulan dinas dan penerbitan SKTP ini yang memakan waktu yang cukup lama. Jadi mungkin karena banyak guru yang mengajukan, kemudian tenaga di dinas juga sangat terbatas, yang mengakibatkan proses pencairan tunjangan sertifikasi guru itu tidak serentak gitu ya. Bahkan sampai detik ini itu kan masih banyak guru-guru yang masih berkutat di kode 16, kemudian masih bahkan merah, kembali merah meskipun sudah valid. Itu agak konyol gitu. Nah, keterlambatan ini bersifat administratif, bukan merupakan kebijakan ya yang telah ditetapkan. Jadi ini lebih kepada sistem birokrasinya. Nah, regulasi baru di tahun 2025 itu Mendikdasmen itu mengeluarkan kebijakan nomor 11 tahun 2025 tentang beban kerja guru ya, itu ditambah di mana guru itu wajib menjadi guru wali di input di Dapodik khusus untuk guru-guru SMA, SMP ya, semacam itu. Dan tambahan 2 jam pelajaran sebagai kompensasinya ya kalau Bapak Ibu guru menjadi guru wali di situ. Nah, tapi kalau tidak bisa menjadi guru wali maka juga tidak akan dicairkan pencairan tunjangan sertifikasi gurunya. Kemudian tahapan verifikasi data, terbit SKTP, rekomendasi ke Kemenkeu ya kalau semua birokrasinya sudah valid, kemudian setelah itu SKTP akan terbit itu dan tidak akan lama biasanya. Nah, kategori ASN itu melalui proses koordinasi antara ke kementerian. Nah, berita hoax ya terkait dengan pencairan itu dilakukan setiap bulan, jadi tidak ada regulasi pencairan bulanan untuk guru-guru di bawah naungan Kemendikdasmen ya, di mana pencairan itu masih tetap triwulan sekali. Bulanan itu hanya berlaku bagi guru-guru di bawah naungan Kementerian Agama. Gitu, itu sudah jelas di situ Bapak Ibu. Tetapi saya berharap bahwa ke depannya itu pencairan bukan lagi melalui sistem triwulan, tapi tiap bulan seperti Kemenak gitu. Nah, suara guru dan harapan bahwa guru-guru itu mengeluhkan proses dianggapnya sulit dan lama ya dalam proses pencairan. Kemudian masalah utamanya itu adalah data belum valid dan birokrasi yang lambat. Harapan proses lebih sederhana dan lebih cepat ya untuk ke depannya. Nah, kalau saya simpulkan, jadi tidak ada kebijakan yang mempersulit pencairan. Ya, itu sudah menjadi ini ya, menjadi ciri khasnya guru-guru ciri khasnya di Indonesia. Nah, perubahan itu hanya meningkatkan akurasi transparansi data. Kemudian guru perlu aktif memperbarui Dapodik dan memahami bisnis terbaru ya. Oke, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Uri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.